Halo semuanya. Oke, halo guys. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu untuk energi banyak orang. General. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik. Atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja. Dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja. Kali ini temanya tentang orang-orang yang saat ini mengkhawatirkan kamu ya. Ya seandainya kamu tahu ada yang mengkhawatirkan keadaanmu, kondisimu saat ini gitu. Oke. Tada. Oke. Kalau aku lihat ya, ini sepertinya ada orang yang kebingungan. Ada yang bingung gitu. Gimana ya? Mau datangi kamu, tapi kayak ragu, takut. Mau mundur, kayaknya nggak sanggup. Nggak sanggup kehilanganmu. Itu. Aku ngerasa ada yang bingung gitu. Terus ada bingung sama ya hubungan kalian, koneksi kalian. Atau bingung aja menghadapi kamu. Karena ini beberapa kalian, kamu banyak diam, kamu banyak pasif, atau kamu kayak cuek gitu. Jadi orang ini bingung aja. Mau ngajak ngomong, mau ngajak bicara, mau tanya kabar. Ya, tapi gimana kalau kamu cuek? Ya, itu. Dan aku rasa orangnya ini pelin-pelan ya. Orangnya ini memang pelin-pelan gitu. Kadang dia menurunkan ego, tapi kadang menaikkan ego. Ya, orang ini kayak bisa turun egonya, bisa naik egonya. Bisa kayak apa ya, tiba-tiba ngerasa bersalah karena nyusahin kamu, nyakitin kamu kan. Jadi pengen nanya kabarmu, khawatir sama kondisimu. Yaitu saat turun egonya, tapi kalau naik egonya kayak gengsi lah, males gitu. Ya kalau naik egonya ribet sih. Oke. Ada yang khawatir kalian tidak dekat lagi. Ada yang khawatir tidak bisa mengambil hatimu lagi, tidak bisa ngambil perhatianmu lagi, atau akan kehilangan respect dari kamu ya. Akan kehilangan perhatianmu gitu. Karena kamu banyak diam membisu, atau kamu udah capek dengan orang-orang itu, kamu lelah dengan rasa-rasa kecewa itu ya. Tuh, ini ada yang kangen loh, rindu sama kamu. Ya orang-orangnya sudah kenal kamu ya. Kamu kenal dia, kamu kenal mereka ini. Ada juga punya perbedaan ya, ada punya perbedaan gitu, entah beda prinsip atau beda apa. Dan aku rasa ada sepertinya pengen tahu kondisi keuanganmu ya. Ada pengen tahu kondisi duitmu. Ya mungkin ada mau bahas-bahas uang atau pinjem duit. Siapalah itu. Terus iya kan nih, ada sebenarnya mengawasi keuangan kamu. Bisa nggak ya kira-kira saya bahas uang sama kamu gitu, oke? Terus
Ada yang rindu berat ini sama kamu. Ada lihat-lihat foto-fotomu. Kayak apa ya? Sebenarnya penasaran sih, bagaimana kabarmu ya? Kamu sehat nggak sekarang? Kondisi kesehatanmu bagaimana gitu, ya? Oke? Dan aku lihat ini ada tentang orang tua ya. Ada tentang orang tua, terutama ibu ya. Ada seorang ibu, ya mau dimanapun ya, mau bagaimanapun, ya sepertinya ada ikatan batin juga ya. Ikatan batin itu bisa ke seseorang, ikatan batin juga ke orang tua, ke ibu ya, itu terutama. Jadi ibumu khawatir juga sama keadaanmu ya. Tuh. Ada juga seorang ayah ya. Oke, ada begitu. Terus aku lihat ada juga kayak leluhur ya, aku rasanya. Ya meskipun ada yang sudah tiada kan. Beberapa ada sudah tiada gitu. Termasuk leluhur ya. Leluhur kakek nenek moyang ini pun khawatir sama kamu. Ya khawatir gitu sama mentalmu, kesehatanmu. Ya kalau bisa jangan semua dibaperin, jangan semua dipikirin ya. Jangan terlalu overthinking gitu. Oke? Dadah. Ini dikatakan setelah seseorang berkata buruk atau berperilaku buruk ke kamu, dia mengkhawatirkan kamu. Dia takut kamu benar-benar sakit hati sama dia. Wah, ada yang khawatir ya, kamu sakit hati ya. Kamu benci atau dendam ini. Ya, namanya juga itu pendapat orang ya, pendapat seseorang itu. Ada yang ngerasa kayak kamu sakit hati, benci, dendam gitu. Jadi setelah dia berkata buruk, setelah dia bertingkah yang buruk sama kamu, dia khawatir gitu. Jangan-jangan kamu benci atau dendam. Tuh. Terus orang yang pernah kamu tolong, dia khawatir kamu menjauh karena dia belum bisa balas kebaikanmu. Ya, begitu Kak. Ingat nggak siapa orang yang pernah kamu bantu? Siapa orang yang pernah kamu tolong ya? Nah, dia ini sepertinya khawatir gitu kamu menjauh. Ada yang khawatir kamu jaga jarak, batasi diri. Karena kan dia belum balas kebaikanmu ya. Ya, dia berhutang budi sama kamu. Atau berhutang apa gitu ya. Ya pokoknya ada yang ngerasa aja, gimana ya, saya belum bisa balas, saya belum bisa balas kebaikanmu. Jadi ya takut aja kamu menjauh itu. Oke, terus ada yang sayang padamu. Dia khawatir kamu kenapa-napa. Karena kamu banyak diam, membisu. Wah, itu ya. Sorry ya. Ada memang. Ada memang sayang banget sama kamu. Terus orangnya khawatir kamu ini kenapa-kenapa. Karena kamu tuh banyak diem gitu. Kamu lebih kalem ya. Kamu tidak banyak ngomong. Ya kamu ada ya diam membisu gitu. Jadi seorang ini khawatir. Kamu kenapa ya? Itu. Terus yang memutus komunikasi atau tidak menjaga silaturahmi dengan kamu, dia benar-benar khawatir kamu akan terus mendiamkan dia selamanya. Wah, ngeri ya. Ngeri sekali ya. Ada kalian begitu ya. Mungkin kamu tidak mau lagi mencari. Kamu tidak mau lagi mengejar ya. Ngapain ngemis-ngemis lagi? Kalau sudah banyak berkorban dan berjuang selama ini, ya kan? Jadi, ada yang memutus komunikasi atau tidak menjaga silaturahmi sama kamu. Nah, orang ini sebenarnya khawatir. Ada yang khawatir
apa ya, kamu terus-terusan diam selamanya. Soalnya gimana ya, kamu tidak mau lagi mencari, kamu tidak mau menghubungi, tidak mau mengejar gitu. Jadi kalau seseorang tidak perjuangkan kamu, seseorang tidak peduli sama kamu, ya udah, kamu diam aja gitu. Ini ada di antara kita gitu, kayak ya udah, kalau saya tidak dicari ya ngapain, saya tidak didatangi ya sudah, diam aja gitu. Nah, orangnya khawatir nanti kamu diam selamanya gimana. Ya kali gitu, nggak komunikasi selamanya. Wah, sedih ya, ngeri. Ngeri-ngeri sedep. Oke, terus seseorang yang kurang menghargai dan kurang berterima kasih. Dia sedang gelisah memikirkan keadaanmu saat ini. Dia merasa bersalah sudah menyusahkan kamu selama ini, ya. Oke, ada orang kurang menghargai, kurang berterima kasih ya sama kamu. Jadi sebenarnya orang ini tuh lagi gelisah-gelisahnya, overthinking, ada yang susah tidur, mikirin keadaan kamu sekarang gitu. Ada yang merasa bersalah ya, udah menyusahkan kamu selama ini, bikin kamu capek, bikin kamu lelah ya selama ini. Ada begitu. Oke, terus ada yang diam-diam melihat kamu sangat fokus dan kerja keras. Orang ini khawatir dengan kesehatanmu, ya, gitu loh. Ternyata diam-diam ada yang peduli ya. Ada yang diam-diam lihat kamu fokus banget sekarang sama hidupmu. Kamu fokus bangun masa depan, kamu fokus kerja keras gitu. Ya orang ini khawatir, ya gimana ya kondisi kesehatanmu. Jangan sampai sakit ya. Ingat makan gitu. Ingat jaga kesehatan. Ada loh orang pengen banget ngomong gitu. Pengen banget ya. Cuma kayak belum tersampaikan ya. Tuh. Terus seseorang yang pernah berdebat atau bertengkar dengan kamu. Dia khawatir ucapan atau kata-katamu itu banyak benarnya. Wah, sepertinya ada yang menyesal ya. Ada yang menyesal berkonflik, ada yang menyesal berdebat atau bertengkar sama kamu, ya. Ada yang khawatir kayak, kalau ternyata kata-katamu benar gimana ya? Kalau ternyata ucapanmu benar gimana ya? Itu dia bingung aja gitu, amsyong. Ada yang rasa bingung sih. Ya terbayang-bayang konflik, perdebatan sama kamu. Kayak ngerasa apa ya? Entah intuisimu memang bagus, firasatmu itu tajam. Jangan-jangan kata-katamu itu benar gitu. Ada mikirnya gitu loh. Dalam ya. Oke. Terus orang masa lalu khawatir kehidupanmu bisa lebih baik. Sedangkan dia masih begitu-begitu saja. Ada yang malu ini. Takut, insecure, minder ya. Termasuk orang yang sudah berlalu, orang masa lalu. Ada yang khawatir gitu. Kehidupanmu kayak bisa lebih baik. Hidupmu bisa lebih positif ya. Sedangkan saya masih gini-gini aja. Wah, malu sih. Kayak ada ngerasa hidupnya berantakan. Hidupnya uring-uringan gak jelas gitu. Khawatir aja, gimana ya kalau kamu tahu, gimana kalau kamu lihat aku, ya aku malu, gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Ini ada hubungan atau koneksi yang meregang ya. Ada kayaknya apa ya, hubungan relasi yang memang udah dingin ya, tidak baik lagi, tidak dekat lagi aku rasanya. Sebenarnya orang ini khawatir loh sama kamu. Ada yang khawatir kamu makin jauh, ada yang khawatir kamu makin diam, makin cuek gitu. Kayak apa ya, ya tidak memuaskan egonya lagi, tidak memuaskan narsisnya lagi.
Ya gitu. Apalagi kan orang narsis, egois itu maunya dicari, dikejar, dipuja-puja. Orang seperti dia itu maunya kayak kamu effort gitu, kamu lakuin sesuatu. Tapi kamu sudah lagi apa ya? Kamu sudah tidak mau lagi gitu. Kamu tidak mau lagi lakukan apa-apa. Kamu tidak mau mencari lagi, tidak mau mengejar lagi kan. Ya udah dia kebingungan aja gitu. Dia kayak ya gimana gitu. Khawatir ya. Kamu tidak puaskan egonya lagi. Kamu tidak memenuhi egonya lagi. Oke, ada memang berjarak ya. Ada yang sudah menjauh, udah jauh gitu. Ada sudah berjarak ini. Berjarak atau memang jauh ya. Tapi aku ngerasa ini hubungan atau relasi yang memang sudah berjarak gitu. Udah males ngomong, males drama, males bertingkah gitu. Apa ya? Ada yang khawatir. Khawatir kayak ya akan kehilangan kamu selamanya gitu. Ada khawatir kehilangan respect atau kehilangan kepedulian kamu itu selamanya. Karena kayak apa ya? Dia aja nggak ngelakuin apa-apa. Dia tidak mencari, dia tidak minta maaf, dia tidak memperbaiki hubungan gitu. Nah orang-orang kayak gitu ya nggak ada perkembangan. Orang yang tidak berjuang untukmu, tidak minta maaf, tidak menebus kesalahan itu ya gimana mau ada perbaikan? Ya nggak ada perbaikan hubungan gitu. Sampai dia khawatir sendiri, dia kayak pusing gitu, stres. Ya dia harus siap kehilangan kamu. Dia ngerasa kayak harus siap kehilangan respect, kehilangan perhatianmu selamanya karena kamu nggak mau perhatian lagi. Kamu tidak mau peduli lagi. Itu oke. Sepertinya kamu mulai lembaran baru. Kamu mulai menikmati hidup. Kamu menikmati perjalanan hidup, menikmati perjalanan spiritual ya. Ada sih yang khawatir. Khawatir apa ya? Kamu semakin sulit dijangkau. Kamu semakin sulit digenggam. Kamu sulit dikendalikan. Ya memang kamu nggak bisa diatur. Kamu nggak bisa dikendalikan. Kamu nggak bisa, yang nggak bisa dikendalikan orang ini gitu. Oke. Aku ngerasa ya, eh sepertinya ada yang khawatir kamu sudah buat keputusan. Ada yang khawatir kamu bikin keputusan untuk bikin batasan. Kamu seperti bangun tembok tinggi. Kamu seperti bikin batasan yang tinggi ya. Jadi beberapa orang yang berjuang aja bisa masuk ke hidupmu. Orang yang mau berjuang kan bisa masuk ke hidupmu lagi. Kalau enggak ya enggak lah gitu. Sampai ada yang khawatir ya soal itu. Oke. Oke. Ini ada yang khawatir kayak apa ya? Dia tidak menemukan orang seperti kamu ya. Ada yang khawatir gak ada penggantimu, gak ada lebih baik dari kamu. Boro-boro ada lebih baik ya. Kayaknya sebaik kamu aja belum tentu ada. Setulus kamu, sebaik kamu belum tentu ada ya. Di hidupnya dia gitu. Oke. Ada yang khawatir kayak kalau ngajak bicara sama kamu takut ditolak, takut gak direspon. Ada yang takut khawatir kayak ngajak ketemu kamu, takut
nggak direspon sama kamu. Ya ada orang seperti itu. Ya memang semua tuh ego. Jadi ribet kalau orang terlalu egois, narsis gitu kan, apa iya berjuang totalitas ya. Ya orang kayak gitu biasanya setengah-setengah. Namanya juga narsis ya. Egois. Jadi ya kayak dia ngerasa nanti ngelakuin ini apa resikonya, ngelakuin itu apa resikonya. Ngajak ngobrol kamu gimana kalau nggak direspon, ngajak ketemu kamu gimana kalau ditolak. Nah langsung mikir ke situ karena egonya itu meronta-ronta gitu. Jadi susah sih kalau orangnya terlalu egois, ya susah berjuang. Biasanya kan kalau orang berjuang ya berjuang lah terus gitu sampai kamu menerima, sampai kamu baik lagi kan tuh. Harusnya apa ya, aku ngerasa ada yang berjuang totalitas lah. Maksudnya harusnya ada yang mau berjuang totalitas ya untuk bikin kamu luluh, untuk bikin kamu ya luluh atau percaya lagi ya sama orang-orang ini gitu. Oke. Ini ada juga tentang seseorang yang player ya. Player itu pemain. Pemain bisa dalam bentuk apa aja. Bisa juga ya dia permainkan kamu. Ada orang yang suka mempermainkan ya. Apa ya? Aku ngerasa ada pernah mempermainkan gitu, membuang waktumu, energimu, tenagamu, uangmu, atau apa ya? Dia pernah merugikan kamu. Ada seperti itu. Ada pernah bikin hidupmu nggak jelas, nggak tentu arahnya, ya, karena orang ini. Cuma apa ya? Ya kamunya nggak mau dipermainkan lagi. Kamu tidak mau permainkan lagi. Bahkan kamu ini bikin batasan yang luar biasa tinggi ya. Beberapa kalian jadi males ngomong, males ketemu, males bersosialisasi, ya males di dalam keramaian. Kan jadinya dia khawatir gitu sama keadaanmu. Dia khawatir sama kondisimu. Entah kamu apa ya, terlalu sakit hati, terlalu terluka, apa kamu terlalu trauma. Jadi kan dia khawatir gitu. Oke. Terus ada yang terlalu keras memperlakukan kamu selama ini. Dia takut dan khawatir mentalmu down atau semangatmu runtuh. Nah ini ya, ada selama ini terlalu keras orangnya. Dia keras banget perlakukan kamu, kayak nggak punya hati ya. Ada orang kayak ya gitu, nggak punya hati nurani. Ada terlalu keras ini sama kamu. Tapi dia takut, dia khawatir kayak mentalmu down, semangatmu runtuh, kamu tidak mau berjuang lagi. Tuh. Oke, ada yang dihantui karma dan dihantui rasa bersalah. Hatinya seperti didorong untuk memperhatikan kondisimu, termasuk kondisi kesehatanmu, ya. Jadi ada kehidupan orang yang dihantui karma, dihantui rasa bersalah. Jadi hatinya itu kayak didorong untuk memperhatikan kamu, mencari tahu kondisimu, termasuk kondisi kesehatanmu, ya. Ya orang-orangnya jadi care, jadi peduli sih untuk ya mungkin mau tanya kabarmu. Terus orang yang pernah kamu perjuangkan, dia khawatir karena kamu sudah mengeluarkan banyak energi, waktu, tenaga, dan uang untuk dia. Ini seperti aku bilang tadi ya, seperti aku katakan, memang ada tentang orang pernah kamu perjuangkan.
orang yang pernah kamu perjuangkan ini dia khawatir ya. Kamu udah rugi. Kamu sudah rugi begitu. Kamu udah susah karena dia. Ya kamu keluarkan banyak energi, kamu keluarkan banyak waktu, tenaga, bahkan uang ya, gara-gara dia gitu. Ada yang khawatir kamu rugi gitu. Terus ada yang khawatir melihat kamu karena dia tahu kamu marah dan benci sama dia. Nah ini ya, ada yang ngerasa kamu benci atau kamu dendam. Ada tak sanggup sebenarnya melihat kamu lagi, kayak takut ya. Ada yang khawatir gitu liatin kamu, bahkan lihat fotomu, lihat sosmedmu aja takut gitu. Karena dia tahu kamu marah, kamu kecewa, kamu benci, nggak suka gitu ya. Kamu nggak suka sama perbuatannya. Terus seseorang yang menyadari sudah kecewakan kamu, dia takut dan khawatir kamu akan benar-benar pergi dan menghilang. Hilang. Hilang. Jadi ada seseorang seperti itu. Ada yang sebenarnya sadar loh udah kecewakan kamu. Ada yang sadari ya dia jahat sama kamu. Dia tega, dia kejam sama kamu. Ada yang sadar sudah mengecewakan kamu. Terus dia kayak takut, khawatir. Gimana ya? Kamu sudah marah besar ini. Kamu sudah kecewa besar. Apa kamu akan benar-benar pergi? Apa kamu akan benar-benar menghilang? Ya, kamu pengen kemana gitu? Apa kamu ke planet lain? Planet mana? Jadi ada aja ya seperti itu. Ya mungkin ada yang ngerasa kamu sudah muak. Kamu udah muak aja dengan semua gitu. Terus seseorang yang datang pergi dan datang pergi di hidupmu. Dia khawatir kamu tidak mau menerima dia lagi, begitu kak ya. Jadi ada seorang kerjanya apa ya, on off, datang pergi ya. Kayak side jobnya ya, kerjaan sampingannya on off gitu. Dia ini khawatir sih kamu tidak mau menerima dia lagi ya. Ada yang mulai khawatir kamu tidak mau respon, kamu tidak mau menerima dia lagi karena ya dia gitu-gitu lagi kan. Gitu. Oke. Oke. Di sini ada huruf W, Z, J, O, N, R, M, T, B, D, I, K, S, H, C, L, A, P. Oke. Ada Aries, Taurus, Libra, Gemini, Scorpio, Aquarius, Pisces, Cancer ya. Ada bulan Mei, Agustus, Januari ya. September, Februari, Juli, Maret, Desember ya. Oke. Kemudian ada Pekanbaru, Singapura, Ternate, Klaten, Trenggalek, ada Malang, Italia, Lombok, Palembang, Bogor, Tasikmalaya. Ada Banten, Bangka Belitung, Ambon, Madiun, Jombang,
Kemudian ada Medan, Bekasi, Bandung, Belanda, Swiss, Gorontalo, Manado, Hong Kong. Ada Brebes, Sidoarjo, Kalimantan, Brunei Darussalam, London, dan Vietnam. Oke ya, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.